Hai guys, jadi di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku dan teman-teman aku dulu waktu jadi anggota Kinet, dan keseharian kita di sana itu seperti apa, senang ataukah sebaliknya. Nah, jadwal presentasi Kinet itu kan waktu dulu aku masih baru ya, itu kan satu minggu kan 2 kali, yaitu hari Rabu sama hari Minggu. Jadi selain hari Rabu dan Minggu kita kan bebas, nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi walaupun kita nggak ada presentasi, kita itu diwajibkan untuk selalu keluar, nggak boleh di dalam mes atau di dalam kos-kosan terus, kata leaderku kan. Nah, kita keluar itu juga nggak pakai motor ataupun nggak pakai mobil, tapi kita itu keluar selalu jalan kaki, entah kemana, ke taman atau ke kampus atau kemana, yang penting kita keluar, dan dilarang di dalam kontrakan, kos-kosan atau mes ya katanya. Pokoknya sebelum jam 4 atau jam 5 sore kita nggak boleh pulang dulu ke kontrakan sebelum sore. Kalau kita di kontrakan terus katanya tuh kita pemalas, apalagi kalau nggak bisa bawa prospek itu selalu maki-maki, dikata-katain sama leadernya. Dan dulu kita tim Jawa itu satu kontrakan ada 18 orang. 18 orang itu satu rumah loh ya. Tapi untung itu kontrakannya itu lumayan besar, jadi muat untuk 18 orang. Nah, dalam kontrakan itu ada satu ruang tamu, 2 kamar, yang satu lumayan besar dan yang satu agak sempit, terus ruang tengah sama satu kamar mandi. Dan untuk masalah tidurnya, kita itu tidurnya di mana aja, di lantai, dan nggak pakai kasur, cuma pakai alasan kayak selimut atau apalah buat alas tidur supaya nggak langsung ke lantai. Nah, balik lagi dari awal. Jadi sebelum kita mulai aktivitas pagi itu, kita kan disuruh iuran 2.000 untuk beli sayur dan gorengan. Terus karena berasnya udah ada, jadi kan kita nggak usah beli beras, soalnya kalau setiap tim atau anggota itu ada yang berhasil mengajak prospek baru untuk ikut gabung, itu kita mendapatkan satu pak beras, berapa kilo ya, kurang lebih 10 kilo lah, kayak seperti beras bulog gitu kan, isinya 10 kilo. Nah, jadi setiap ada penambahan orang, entah cewek ataupun cowok, kita mendapatkan beras. Tapi kalau kita dari kelompok kita tuh nggak ada penambahan orang, ya terpaksa kita harus beli beras karena kita tuh nggak mendapat beras. Dan lebih parahnya lagi itu cara makan kita itu enggak satu orang satu piring, enggak, tapi cara makan kita itu pakai yang namanya nampan atau tatakan, itu yang bulat atau persegi yang lumayan besar itu. Terus nasinya itu ditaruh di situ, terus lauknya, sayurnya itu ditaburin di atasnya kayak orang apa ya, orang tumpeng gitu lah, bikin tumpeng kayak gitu kan, jadi satu. Nah, itu satu kelompok makan itu ada 7 orang lah, kan kita ada 18 orang, jadi ada yang 7 orang, ada yang 6 orang.
kalian bisa bayangin kan gimana cara makannya kayak gitulah. Apalagi aku yang ngalamin sendiri, dan kita itu juga nggak pernah ngerasa kenyang atau enggaknya, yang penting sebelum kita keluar itu ya yang penting perut kita udah diisi. Karena siangnya itu kita pun juga nggak makan, soalnya ya itu harus ngirit, jadi kita makannya lagi itu sore sekitar jam 5-an, pokoknya mau maghrib atau sehabis maghrib kita baru masak nasi lagi. Tapi juga tergantung mereka sih, kalau mereka yang punya uang pasti ya mungkin siangnya bisa makan ya, tapi kalau buat mereka yang nggak punya uang ya terpaksa harus nunggu sampai sore. Dan mereka dan kita juga hanya minum air putih, dan untuk airnya juga kita harus iuran untuk beli galon gitu. Pokoknya serba kita yang keluarin uang lah. Dan leadernya itu pun nggak pernah baratnya nggak pernah peduli lah sama kita. Nah, jadi kalau kita ada jadwal presentasi itu kan sebelumnya bagi yang membawa prospek itu harus benar-benar difikkan gitu ya, benar-benar harus berangkat dan harus datang. Setidaknya itu 2 hari sebelum hari presentasi itu mereka harus benar-benar fix mereka mau datang. Setidaknya 2 hari sebelum hari presentasi itu prospek yang kita bawa itu harus benar-benar difikkan agar mereka itu benar-benar datang dan ibaratnya nggak bohongin kita kalau kita di sini udah siap mau bawa prospek tapi pas hari presentasinya nggak jadi bawa. Kan kita nanti pasti dimarahin sama leader, katanya pelin plan lah gimana gitulah. Tapi kebanyakan kalau yang mau bawa prospek itu misalkan hari presentasinya itu kan hari Minggu, nah hari Sabtunya itu sebisa mungkin prospek kita itu harus berangkat dari rumah. Dan nanti kan sampai tempatnya di Solo kan, dulu di Solo itu kan nyampenya pasti malam. Nah jadi kan jarak antara presentasi dengan datangnya prospek itu nggak terlalu lama, jadi kan mereka nggak berpikir yang negatif dulu. Soalnya kan kalau terlalu lama di kontrakan dan mereka nggak tahu ternyata diajak ke Kinet, pasti kan mereka kan berpikir yang negatif dulu, dan sebelum hari presentasi mereka bisa-bisa langsung pulang. Kan jadi kita juga yang gimana ya, ibaratnya malulah sama temen sama leader juga kan, kita gak jadi bawa prospek. Nah setelah PP atau prospek itu datang, otomatis kan kita jemput. Berhubung dulu kita itu kan Kinetnya itu di daerah Solo, Surakarta, jadi buat kalian yang warga Solo dan sekitarnya pasti udah paham lah. Berhubung kita dulu kan anggota Kinet Solo, jadi setiap ada prospek datang itu kita pasti suruh dia itu kalau naik bis ya berhentinya itu di Pasar Pasar Kertasuro. Pasti yang orang Solo kan tahu Pasar Kertasuro, yang terus ke sana lagi kan ada pom bensin, pasti di pom bensin Pabelan itu. Terus yang terakhir itu kebanyakan di depan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan itu sudah menjadi nah leader kita kan juga sering bilang kalau misalkan ada prospek baru yang datang, otomatis kan kita jemput. Nah kita tuh harus ibaratnya kita kan bawa motor, nah kita itu pura-pura mau dia itu buat
isi bensin motor kita gitu kan. Nah pokoknya setiap ada prospek. Nah setelah hari presentasi itu tiba, bagi yang bawa prospek itu diwajibkan harus naik bis dengan alasan kalian tau lah kan, anggota Kinet itu kan pasti nggak punya duit kan. Jadi kan kalau kita alasan dengan naik bis, otomatis nanti prospek kita itu yang sekalian bayarin kita itu naik bis. Dan bagi yang nggak bawa prospek, entah cewek ataupun cowok, itu kita tuh kalau misalkan presentasinya deket, kita nggak terlalu capek ya untuk misal kita jalan kaki entah berapa kilo gitu sampai tempat presentasi. Tapi kalau kita presentasinya jauh, nah dulu kan tempat presentasi kita itu di Solo sendiri dan di Sragen. Sedangkan kalau kita presentasi ke Sragen dan nggak bawa prospek, itu kita harus nyari tumpangan di lampu merah, nyari tumpangan mobil box atau pokoknya yang mobil-mobil besar gitulah buat tumpangan. Soalnya kan banyak di situ. Kalau misalkan kita nyetopnya itu di lampu merah pasti lebih gampang, soalnya kan pas mobilnya berhenti, kalau ada yang kosong kan kita izin dulu terus baru kita naik kalau diizinin. Nah sedangkan untuk yang bawa prospek sama ke Sragen pun itu, yang bawa prospek itu disuruh naik bis dan prospeknya itu disuruh bayarin kita. Maksudnya kita yang bawa dia tapi dia yang ngebayarin kita naik bis gitu maksudnya. Kalau cara kita itu kayak bonek gitu kan ya, numpang di mobil-mobil itu kan, entah cewek ataupun cowok, dan kita pun nggak merasa izin malu atau gimana gitu, dan kita pun senang-senang aja waktu numpang kayak gitu. Padahal sebelumnya tuh aku nggak pernah ngerasain kayak anak pang-pang gitu. Seringkali kita kalau presentasi di Sragen itu pulangnya itu kita selalu malam jam 11, jam 12 sampai pokoknya malam lah, jam 1, jam 12, jam 2 gitu. Tergantung kita itu nemu dapet tumpangannya atau enggaknya. Kalau misalkan kita kan selesai presentasi kan maghrib. Nah habis maghrib itu kan kita dari tempat presentasi itu yang di Sragen, kita itu jalan kaki sampai lampu merah kira-kira 1 jam atau berapa menit ya, 40 menit lah sampai. Nah kita tuh harus nunggu lagi di lampu merah. Kalau ada ya kita langsung naik, tapi kalau nggak ada ya kita nunggu sampai ada. Nah yang itu yang membuat kita terkadang pulangnya sampai malam. Nah jadi dulu kita pernah ya nungguin tumpangan mobil yang kosong, cuma kan nggak ada, dan akhirnya kita terpaksa itu jalan kaki dari Sragen sampai ke Karanganyar kalau nggak salah ya. Orang Sragen atau Karanganyar pasti tahu lah jauhnya berapa kilo. Nah dilalah pas kita di jalan itu ada mobil lewat dan itu kosong. Nah kita kan langsung berhentiin supir itu ya, dan akhirnya kita disuruh naik. Tapi kita nggak tahu kalau mobil itu nggak nyampe ke Solo, cuma berapa kilo dari tempat kita tadi. Dia mobilnya tuh udah berhenti, jadi terpaksa kita harus turun lagi, tepatnya di depan pom bensin, tapi daerah mana aku lupa. Terus
karena hari udah malam ya, sekitar jam berapa ya, jam 11 atau jam 12 ya, aku lupa. Nah kita akhirnya nunggu di depan pom bensin. Nah di seberang pom bensin itu ada sebuah masjid. Nah kita itu tidur di emperan masjid situ, dan sampai subuh kita bangun, kita jalan kaki sambil nyari itu tumpangan lagi buat sampai ke Solo. Dan akhirnya kita nyampe di Solo itu sekitar jam setengah 8 pagi. Bayangin, presentasi misalkan berangkat hari Minggu pagi kita berangkat, kita sampai rumah Senin pagi. Nah setiap hari itu pokoknya aktivitas kita itu seperti itu ya. Nah terus sekitar bulan Maret 2017 itu kan ada acara apa ya, aku lupa namanya, pokoknya pakai bahasa Inggris, itu di Semarang. Dan di sana itu kita pokoknya ada banyak lah, ada ratusan orang di sana, itu juga termasuk anggota dan leader Kinet ya. Pokoknya mungkin ada 500-an orang di sana. Dan di sana itu kita suruh ibaratnya dengerin orang-orang ceramah, motivasi apa gitulah. Pokoknya kayak nggak mikir beban, pokoknya kita nggak punya duit pun kita merasa happy ya. Nah pas berangkat ke Semarang itu kan kita naik bis, kita disuruh iuran lagi buat naik bis. Tapi pas kita pulangnya itu bayangkan, dari Semarang nyampe Solo itu kita hanya mengandalkan nyari tumpangan yang kosong lah, ibaratnya kayak waktu presentasi gitu kan, nyari tumpangan mobil-mobil yang kosong. Dan kita pulangnya nggak naik bis lagi karena kasihan, ada yang punya uang ada yang enggak, jadi kita putuskan untuk bonex aja gitu. Nah pokoknya di jalan itu kita banyak apa ya, jadi waktu perjalanan pulang dari Semarang ke Solo itu banyak kejadian yang kita alami. Dari temenku yang mungkin dia nggak kuat kali ya, akhirnya dia itu pingsannya itu pas di pinggir jalan, pas mau ini numpang ke mobil, dan dia itu tiba-tiba pingsan. Otomatis kan kita khawatir kan, kita kaget, dan kita akhirnya bawa dia ke sebuah masjid sebuah masjid, dan kita nunggu dia sampai sadar. Nah setelah dia sadar baru kita nyari lagi tumpangan lagi. Pokoknya itu penuh perjuangan banget lah waktu di Kinet itu. Gimana ya, kalau gak ingat lagi itu kayak ada dendam gitu sama, ya mau gimana lagi, orang udah terjadi, orang udah dilalui, tapi masih membekas lah di hati, di pikiran juga masih, karena seumur baru ngerasain kayak gitu, betapa susahnya. Dan waktu pun terus berjalan, dan sampai kita itu di bulan puasa 2017 ya. Dan kalian tahu anggota Kinet itu, anak-anak Kinet itu sebenarnya tuh nggak punya uang kan. Terus kegiatan kita itu di bulan puasa sebenarnya sama seperti hari biasa, kita harus keluar, pokoknya nggak boleh di dalam kontrakan terus.
Tapi bedanya itu kalau puasa kan kita otomatis nggak sarapan pagi kan. Nah kalau di bulan puasa itu, kalau menjelang buka puasa itu sore sekitar jam 4 atau setengah 5 itu kita harus sudah keluar ke masjid. Kita harus nyari masjid. Kalau di Solo kan dulu kan waktu aku masih di sana itu, kalau bulan puasa setiap buka puasa itu selalu nyediain nasi box. Nah setiap sore pun kita selama bulan puasa itu harus ke masjid terus biar dapat nasi box buat buka puasa, karena kita juga nggak punya uang untuk beli makanan buat buka puasa. Dan kalian tahu akalnya anak Kinet itu ada-ada aja. Pokoknya kita misalkan kita datang ke masjid A, nah setelah di masjid A itu nasi box kita dibagikan, nah kita tuh langsung pergi misalkan ke masjid B. Nah di masjid B kan otomatis dapat nasi box lagi. Nah terus nasi box kan otomatis kita dapat 2 nasi box kan. Nah yang satu dimakan untuk buka puasa, dan nanti yang satu lagi tuh kita makan buat sahur. Soalnya kita kalau sahur itu nggak setiap malam itu kita bisa sahur ya, soalnya kita juga harus iuran lagi buat beli sayur sama lauk buat kita sahur. Bahkan pernah ya 3 hari ya berturut-turut itu kita puasa itu nggak sahur, cuma minum air putih aja sampai buka puasa lagi. Tapi siangnya kita tetap kayak jalani aktivitas itu, kita harus keluar kemana, terus sorenya itu baru pulang, terus siap-siap kita berangkat ke masjid lagi untuk dapat nasi box. Dan begitu terus kegiatan selama bulan puasa kita nyari makannya itu lewat nasi box yang dibagikan di masjid. Nah, ketika itu masih di bulan puasa ya, hari itu tuh kita semua tuh berada di kontrakan karena mungkin ngerasa kecapean ya, karena kan walaupun bulan puasa itu kita tetap adain presentasi. Jadi mungkin itu habis presentasi terus kita kan gak keluar, semuanya itu dikontrakan, mainan HP lah, mainan laptop atau apa yang penting, atau ada yang nyari prospek lah lewat HP, Facebook atau apa kan ya. Dan entah kenapa itu hari itu kita tiba-tiba itu semua terasa kayak ngantuk gitu, rasa ngantuk. Terus tiba-tiba kita itu tertidur nggak sadar gitu kan. Nah kita itu waktu itu lagi di ruang tamu, ada yang main HP, laptop kan, ada yang di dalam juga. Nah termasuk aku juga kan waktu itu tidurannya di ruang tamu. Nah terus pintunya juga kan kita tutup tapi nggak terlalu rapat. Nah pas kita bangun kita kaget, soalnya teman kita itu berteriak katanya ada maling. Nah otomatis kan kita semua yang ada di situ kan langsung kaget ya, terbangun gitu. Terus aku langsung nyari HP ku, dan ternyata HP ku nggak ada, terus laptop temanku juga nggak ada. Pokoknya yang hilang itu 3 HP dan 1 laptop, termasuk HP ku juga hilang. Pokoknya di situ aku pengen nangis. Itu HP satu-satunya buat aku nyari prospek ya, tapi kalau malah hilang. Nah temanku itu tiba-tiba terbangun kaget itu karena
ada suara motor di depan kontrakan, ibaratnya yang ngegas kencang banget kan, otomatis kita kan kaget gitu ya. Nah itu temanku bangun duluan, terus bangunin kita, terus kita nyari, ternyata ada yang hilang, 3 HP dan 1 laptop. Terus temanku ada juga yang ngejar itu motor tadi, tapi udah nggak kelihatan, pokoknya kita udah kejar tapi motor itu udah hilang jejak gitu kan. Terus kita kan tanya tuh sama sebelah kontrakan kita, ibu-ibu lah, ya masih muda lah lumayan. Terus kita tanya, tapi dia itu kayak gimana gitu, raut wajahnya itu kayak senang ngelihat kita itu kemalingan, kan aneh kan, padahal kita itu nggak pernah punya masalah sama dia, terus kita juga nggak pernah ganggu dia gitu.